Jadi tema pembahasan kita hari ini Allah beserta kita. Bahasa lainnya apa? Ada yang tahu nggak? Allah beserta kita. Immanuel. Manuel, betul. Jadi pernyataan ini di kalangan orang Kristen, kalangan orang Kristiani, Immanuel atau Allah beserta kita, ini sering didengar. Sering kita dengar, bahkan juga kita ucapkan. Begitu mudahnya kita mengucapkan kalimat Allah beserta kita, Immanuel. Tapi kenyataannya nggak banyak loh yang mengalami atau realisasi atas kalimat tersebut. Jadi tidak banyak yang mengalami realisasi dari kalimat Allah beserta kita atau Immanuel. Jadi pernyataan tersebut menjadi kalimat yang kedengarannya klise. Yang klise, yang tidak berkuasa. Pernah nggak sih kita juga punya pengalaman kita merasa kita sudah disertai Tuhan, tapi kita ragu. Dalam hati kita masih bertanya-tanya, apakah selama ini saya disertai Tuhan? Kalau kalau disertai Tuhan, disertai yang seperti apa dan bagaimana? Nah, biasanya muncul keraguan-keraguan karena kita membandingkan pengalaman orang dengan pengalaman kita. Jadi kalau kita dengar ya, ada banyak sekali kesaksian tentang orang yang ketemu Tuhan lah, orang yang dapat penglihatan, yang bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Audible itu artinya dengar secara langsung. Atau lewat mimpi, mendapat mimpi dari Tuhan. Atau ketemu langsung dengan Tuhan. Bahkan ada yang diangkat Tuhan ke surga, ada juga yang dibawa ke neraka, dikasih lihat penglihatan. Terus kita merasa diri minder, kok saya tidak mengalami hal-hal spektakuler seperti itu. Kok saya hambar ya, saya tidak memiliki pengalaman apa-apa. Kemudian kita punya semacam pikiran bahwa Allah itu bersikap diskriminatif karena kita yang juga belajar kebenaran tapi kita tidak diperhatikan sama Tuhan. Jadi kita menganggap, kita merasa bahwa Tuhan itu diskriminatif. Tuhan tidak memperdulikan kita. Nah, ini dampaknya sebetulnya cukup signifikan ya. Signifikan itu berdampak cukup dalam akibat dari orang yang meragukan atau orang yang mempertanyakan apakah saya disertai Tuhan dengan membandingkannya dengan pengalaman orang. Jadi akhirnya banyak orang Kristen yang ragu atau bahkan kita ragu. Apakah Allah itu masih ada? Atau apakah Allah itu ada? Kemudian muncul juga anggapan
muncul juga pemikiran kalau Tuhan itu susah banget untuk dijangkau. Tuhan itu pribadi yang tersembunyi, pribadi yang jauh, yang tidak bisa kita jangkau. Akhirnya kita kecewa karena merasa tidak disertai Tuhan. Nah, kalau boleh jujur, sebetulnya banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang ada di posisi ini, yang ada dalam keadaan tidak merasa disertai Tuhan karena membandingkan diri dengan pengalaman orang. Nah, ada pertanyaan begini. Kenapa masih banyak orang Kristen yang tidak menghayati penyertaan kehadiran Allah dalam hidupnya sehingga meragukan keberadaannya? Saya ulang. Kenapa masih banyak orang Kristen yang tidak menghayati penyertaan kehadiran Allah dalam hidupnya sehingga meragukan keberadaannya? Kenapa ya? Banyak orang Kristen itu yang sulit menghayati keberadaan, sulit menghayati penyertaan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang kurang percaya bahwa Allah menyertainya dan cenderung meragukan keberadaannya. Jadi salah satu sebabnya adalah karena menuntut Allah menyatakan diri secara fisik. Menuntut Allah menyatakan diri secara visible, kelihatan. Dengan tanda-tanda yang nyata secara lahiriah. Seperti yang orang kehendaki atau kita kehendaki. Ini sebenarnya kayak kisah Thomas ya. Jadi dia baru merasa disertai Tuhan, lebih tepatnya merasa percaya, merasa yakin kalau Allah itu menyatakan diri secara fisik dan Thomas bisa menyentuh tubuh fisik Tuhan Yesus. Nanti kita bahas. Kenapa kisah Thomas itu diangkat di Alkitab? Apa implikasinya? Apa aplikasinya? Implikasi artinya kaitannya dengan hidup kita sekarang. Aplikasi artinya apa sih? Bagaimana sih penerapannya? Apa kaitannya dan gimana kita menerapkan kisah tersebut? Jadi orang yang berharap dapat membuktikan kehadiran Allah secara fisik dengan tanda-tanda yang kita atau mereka harapkan, kita cenderung baru mau percaya. Jadi kalau Allah belum membuktikan kehadirannya secara fisik, tentu dengan tanda-tanda yang kita harapkan, kita belum percaya. Kalau belum mengalami apa yang dialami seperti Thomas, banyak orang Kristen itu yang masih meragukan keberadaan atau penyertaan Tuhan. Jadi kalimat ini sebetulnya nggak mudah ya. Allah beserta kita. Tapi Allah beserta kita itu yang seperti apa dan bagaimana? Nah, ini yang lagi mau kita bahas. Orang-orang seperti yang tadi dijelaskan atau juga yang kita alami tentunya adalah orang yang memiliki gaya hidup seperti Thomas yang baru mau percaya setelah melihat. Kita buka kali ayatnya. Yohanes Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Siapa nih yang buka?
Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Oke, udah ya. Teman-teman perhatiin ayatnya, saya bacain ayatnya. Perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas juga bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu-pintu terkunci. Dan Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini pintu ditutup, dikunci ya. Terus Tuhan Yesus ada di situ, di tengah-tengah mereka. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas jawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, ini ayat yang sangat familiar ya. Terutama ayat yang ke-29. Tapi ini juga jadi kunci pembahasan kita hari ini. Ayat 29 saya bacakan ulang. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini kalau di pembelajaran teologi ya, ada apa mata perkuliahan namanya homiletika. Homiletika itu seni atau ilmu berkhotbah. Jadi ini ayat ini menjadi strong point. Jadi poin yang kuat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa walau tidak melihat tetapi mereka bisa percaya, mereka adalah orang yang berbahagia sebetulnya. Nah, ini menunjukkan bahwa saya ulang, hal ini menunjukkan bahwa seseorang hendaknya bisa percaya walaupun tidak ada tanda-tanda lahiriah atau bukti-bukti fisik. Tuhan tidak akan selalu menyatakan diri secara visible supaya orang percaya. Jadi dengan pernyataan Tuhan Yesus tersebut dalam ayat 29 tadi, ini sebetulnya menunjukkan bahwa akan ada banyak orang yang mengalami pengalaman seperti Thomas. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Justru kisah Thomas ini ditulis supaya mereka yang baru mau percaya Tuhan kalau ada tanda-tanda lahiriah. Ayat ini mau mengatakan justru kalau banyak orang itu yang nggak melihat, banyak orang yang tidak mengalami pengalaman seperti Thomas. Dari kalimat
Tuhan Yesus ya. Jadi banyak orang yang tidak akan mengalami pengalaman seperti Thomas. Nah, dari sini kita berlatih ya. Kita berlatih untuk percaya dengan iman bahwa Allah itu sungguh ada, tanpa kita perlu menggunakan indera jasmani kita untuk menangkap kehadiran Tuhan. Kalau pakai pengetahuan aja, tentu kita tidak akan sanggup menangkap misteri Allah. Misteri Allah itu apa? Sesuatu yang nggak bisa kita mengerti dengan akal manusia. Tuhan itu ada kalau Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada kalau ada buktinya. Padahal kan udah jelas ya, 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan Yesus pernah hadir, pernah eksis sebagai manusia. Nah, sekarang kalau orang masih mempertanyakan keberadaan Tuhan, padahal dalam sejarah sudah dicatat, dan di kisah Thomas pun sudah dicatat, dan tadi kita sudah membahas kalau banyak orang nggak akan mengalami pengalaman seperti Thomas lagi, karena sudah ditulis. Jadi mestinya kita berlatih untuk percaya dengan iman bahwa Allah itu sungguh ada, tanpa kita perlu menggunakan indera jasmani kita untuk menangkap kehadiran Tuhan. Nah, dengan begitu kita tidak begitu menuntut fakta-fakta atau bukti secara lahiriah baru kita percaya. Nah, faktanya banyak orang Kristen itu tanpa sadar menjadi ateis dan mengembangkan keyakinan dalam dirinya bahwa Allah itu sudah mati tanpa sadar, karena tidak melihat tanda-tanda lahiriah atau fisik. Maksudnya apa? Kurang menghayati keberadaan Tuhan. Kita mungkin percaya secara nalar, tapi secara cara hidup kita nggak menghayati keberadaan Tuhan. Nah, ini yang dibilang ateis. Ateis itu bukan hanya menolak atau menyangkal keberadaan Tuhan saja loh. Ateis itu ada ateis praktis. Ateis praktis itu sama dengan teis, teoritis. Ateis praktis artinya dalam perbuatan, dalam praktek hidup, seseorang atau kita tidak menghidupi nilai-nilai kebenaran. Teis teoritis artinya kita hanya berteologi, kita hanya percaya Tuhan di dalam pikiran atau di dalam nalar kita saja. Tapi kita tidak melakukan. Kita tidak percaya. Tanda orang percaya adalah dia melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena apa yang Tuhan Yesus katakan adalah kebenaran. Tuhan Yesus kan bilang ya, barang siapa tetap tinggal di dalam firman-Ku, dia benar-benar adalah murid. Jadi tandanya orang ateis bukan hanya orang yang menolak atau menyangkal keberadaan Tuhan saja, tapi juga orang yang tidak menghayati Tuhan di dalam perilaku hidupnya. Jadi tanda-tanda dari orang-orang Kristen seperti ini adalah mereka berkelakuan tidak sesuai dengan firman Tuhan secara terus-menerus dan hidup dalam perasaan negatif, serta mereka khawatir akan hidupnya. Ini kita sering begini, ternyata ini tanda kita nggak menghayati keberadaan Tuhan ya ternyata ya. Khawatir, perasaan negatif.
Terus kita udah tahu kebenaran, tapi kita nggak melakukan kebenaran. Oke, kita kembali ke poin Thomas tadi ya. Jadi Tuhan menghendaki kita tetap percaya, walau tidak melihat bukti-bukti fisik. Orang yang berani percaya bahwa Allah hidup hanya karena melihat tanda-tanda fisik, seperti seorang yang mau berjalan kalau ada tongkat penopang. Ya, kalau bahasa kasarnya ya. Ini orang-orang yang secara iman invalid ya, gagal. Orang percaya yang normal itu adalah mereka yang percaya bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup walaupun tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah mendapat penglihatan, tidak pernah bertemu muka dengan Tuhan, tidak pernah diangkat, dibawa ke surga ataupun dibawa ke neraka. Inilah orang percaya yang unggul. Inilah kualitas iman orang percaya yang sesungguhnya. Justru ketika orang percaya memiliki keyakinan terhadap keberadaan Allah, sementara mereka tidak memiliki pengalaman yang spektakuler, itulah iman yang lebih berkualitas. Tapi gini, kalau kita serius belajar firman, ya kita pasti juga akan punya pengalaman-pengalaman mistik ya, meskipun nggak banyak ya. Ya ada yang banyak, ada yang nggak banyak. Sadar atau nggak sadar, lewat doa lah, lewat pengalaman hidup lah, oh kayaknya Tuhan baik banget gitu. Pas saat teduh, digangguin kayak gitu. Itu kan pengalaman-pengalaman mistik ya. Bukan ketemu Tuhan, malah ketemu setan ya. Saya waktu pertama-tama belajar firman ya, waduh itu gangguannya luar biasa ya. Lagi saat teduh digangguin ya. Ya, saya rasa beberapa teman-teman juga ngalamin hal itu ya. Bukan karena rumah saya angker aja, tapi kan sebelah kan tempat pengusiran setan. Jadi kalau setannya diusir ke sebelah, larinya ke mana? Ke rumah saya lah. Tapi gangguan itu mulai mulai terasa pada saat saya serius belajar firman. Sebelum-sebelumnya nggak terlalu. Jadi awal-awal pertaubatan saya tuh malah mendapat hal-hal seperti itu. Nah, sebetulnya pengalaman-pengalaman ini juga sekaligus membuktikan keberadaan Tuhan. Kenapa? Karena kalau ada entitas yang namanya roh jahat, makhluk roh, itu sekaligus sebetulnya membuktikan adanya entitas Tuhan juga. Jadi kalau orang nggak percaya Tuhan tapi percaya setan, coba logikanya gimana? Hanya ada dua kuasa, dua kekuatan di jagat raya ini. Kekuatan Tuhan atau kuasa kegelapan. Cuma dua ini. Nah, waktu itu kan Komsel juga pernah ya kita diganggu nih. Ini di sini ada Grace, ada Lisa. Waktu itu ada Wixi ya. Belakang saya ada bayangan lewat tuh. Terus nggak percaya kan. Pastel, wih iya bener. Grace lihat, si Wixi lihat. Wixi malah sampai disamperin. Lisa doang nggak bisa lihat. Nah, berarti Lisa Thomasnya nih di sini nih. Enak aja. Tapi nggak penting juga ya, ngapain bisa ngelihat setan ya? Sekali lagi, keberadaan roh jahat itu sekaligus sebetulnya membuktikan entitas Tuhan, keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan. Jadi kalau orang percaya adanya setan, dia nggak percaya Tuhan, berarti dia aneh tuh. Karena setan tuh bukan entitas material seperti kita. Dia itu roh. Dan sudah banyak penjelasan yang ada di Alkitab mengenai eksistensi yang jahat ini.
Jadi kalau orang nggak percaya ya nggak percaya Tuhan ya. Ini saya waktu itu ketemu sama orang luar ya, orang luar tapi fasih berbahasa Indonesia. Dia nggak percaya Tuhan tapi percaya setan. Ya saya senyum aja. Cuma kan kita nggak bisa ngomong banyak ya kalau ke orang-orang yang dia nggak tertarik sama Tuhan. Buat apa? Sama aja kayak ngasih mutiara ke mulut babi, ngelempar mutiara ke anjing. Kata Alkitab ya. Ini kata Alkitab ya, bukan kata saya. Pernah baca kan semua ayatnya ya? Maksudnya jangan memberikan barang kudus kepada orang yang nggak niat. Karena pasti nggak akan dihargai. Nah, waktu itu saya bilang ke Esra ya. Waktu itu bercanda sih saya bilangnya. Kayaknya bentar lagi kalau misal Liva Nature tutup nih. Saya mau tahu responnya gimana. Enggak lah kok gitu kan. Enggak lah kok. Masih ada yang serius. Amin. Saya tuh nggak pernah mempermasalahkan jumlah. Demi Tuhan, nggak pernah. Lisa tahu nih. Satu orang pun nggak masalah buat saya. Saya pernah satu orang waktu itu. Tapi bukan di komunitas waktu di komunitas sebelumnya ya. Jadi yang datang satu orang. Saya tetap layanin. Besoknya lagi yang datang satu orang, tapi orang yang beda. Kan capek ya ngajarin ulang ya. Tapi ya udahlah. Mungkin saya harus belajar sabar gitu. Dulu kan kalau udah nggak niat, saya bubarin. Saya bentuk, saya bubarin gitu. Tapi sekarang enggak lah. Saya mau belajar gimana tetap mempertahankan komunitas. Meskipun isinya nggak terlalu banyak. Tapi saya percaya kalau memang ini dari Tuhan, pasti mau gimana pun, ya ada pertemuan, ada perpisahan. Tapi kalaupun nanti kita berpisah, pasti itu udah saatnya gitu. Bukan karena sesuatu atau karena ada konflik atau apa. Oke, kita lanjut dikit lagi. Jadi Tuhan menghendaki kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat bukti secara fisik, melihat bukti-bukti fisik. Orang yang berani percaya bahwa Allah hidup hanya karena melihat tanda fisik, saya ulang lagi ya, ini orang yang invalid. Ngomong kayak gini kan nggak enak ya, tapi ini kebenaran. Orang percaya yang normal itu adalah mereka yang percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, walaupun tidak pernah mendengar suaranya. Tidak pernah mendapat penglihatan, tidak pernah mendapat mimpi, tidak pernah dibawa ke surga atau ke neraka. Inilah kualitas orang percaya yang unggul. Justru ketika orang percaya memiliki keyakinan keberadaan Allah, sementara mereka tidak memiliki pengalaman spektakuler, itulah iman yang berkualitas. Itulah iman yang tidak bersyarat, yaitu percaya walau tidak melihat. Kalau Tuhan aja mencurahkan anugerahnya ke kita, Yohanes 3 ayat 16, Bapa mengutus putranya ke dunia untuk menebus, menjadi korban di atas kayu salib, memberikan anugerahnya tanpa syarat. Tuhan menerima kita tanpa syarat. Masa kita terima Tuhan pakai syarat? Justru pada saat kita, nah ini udah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya ya, kita ngelakuin perbuatan benar, tapi kok malah dapatnya hal yang sebaliknya. Terus kayak Tuhan tuh seolah-olah ninggalin kita. Nah itu bagus, selamat. Iman kita lagi diuji. Itulah fasilitas pembentukan iman kita. Tapi jangan lupa kita mesti eh, banyak masuk, banyakin input kebenaran. Karena kalau nggak ada kebenaran ya percuma. Kita mau menangkap apa? Mau menangkap suara Tuhan yang bagaimana? Nggak bisa. Jadi Tuhan mendidik orang percaya melalui sarana firman-Nya dan juga melalui setiap
masalah setiap kejadian yang Tuhan izinkan. Justru kalau kita udah belajar firman, firman itu akan diterjemahkan ke dalam situasi nyata, situasi konkret. Gimana kalau kita memilih melakukan firman itu, kita disebut beriman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh rema. Bukan logos, rema. Jadi Allah beserta kita itu apa? Allah beserta kita kalau kita punya kebenaran. Kebenaran itu yang akan menjaga kita, memagari kita. Kebenaran itu yang akan memampukan kita. Kebenaran itu yang akan mengingatkan kita. Kebenaran itu yang akan mendidik kita dalam segala kebenaran. Itulah yang disebut Immanuel. Allah beserta kita. Allah beserta kita artinya firman-Nya menyertai kehidupan kita. Bagaimana Allah mau menyertai kita kalau kita nggak belajar firman? Kita mau disertai dengan apa? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya tetap bersih? Dengan kebenaran firman. Kita buka deh. Mazmur 119 ayat 9. Oke, siapa? Mau baca? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, firman Tuhan itu benteng. Shield. Benteng yang menjaga kita. Yang memampukan kita. Yang mampu membuat kita melihat didikan Tuhan. Ayat terakhir, 2 Timotius 3:16. Ini juga ayat familiar. Oke. Silakan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang itu menyertai orang yang benar. Allah itu menyertai orang yang benar. Ini ayat firman Tuhan sering diganti-ganti loh. Nangkap nggak nih maksudnya? Ayat yang mana? Doa orang teraniaya, apa tuh? Besar kuasanya gitu ya. Padahal bukan doa orang teraniaya loh. Coba kita buka ayatnya deh. Tapi pernah dengar ya? Orang pakai statement itu, doa orang teraniaya besar kuasanya. Bukan orang teraniaya. Kita buka. Yakobus 5 ayat 16. Yes. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi jangan diganti-ganti ya. Doa orang teraniaya. Doa orang benar. Kalau kita belajar kebenaran, kita melakukan yang benar, tapi malah mendapat perlakuan yang tidak adil, di situ Allah menyertai kita.
Amin. Amin. Jadi kita nggak begitu mempersoalkan bukti lahiriah atau bukti fisik. Lihat, lihat deh cerita orang waktu Yesus berkhotbah di atas kapal. Ingat, dia kan khotbah di hadapan ribuan orang kan. Akulah roti hidup. Akhirnya apa? Mereka ninggalin Tuhan Yesus. Padahal sudah melihat bukti, sudah melihat mukjizat, semeion. Jadi kalau orang udah dikasih lihat bukti juga tetap nggak percaya, udah berarti orang itu udah rusak ya. Tapi sebaiknya karena kita udah belajar, kita nggak terlalu menuntut, kita nggak terlalu mendesak Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong aku nggak percaya Tuhan. Nah ini masih kecil nih mentalnya nih, minta. Harusnya kalau aku nggak sembuh, aku tetap percaya Tuhan. Kalau masalahku nggak selesai, masalah besar misalnya, aku tetap percaya Tuhan. Nah itu namanya beriman ya. Allah menyertai kita, Allah memampukan kita, Allah menjagai kita. Amin.